Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Syulillailahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhil marhum Muhammad radhiyallahu minna lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya halaman 171 niki kitab tiang nggih. Ayat 61 surah Al-Imran nggih. Faman hajjaka jadalaka minan nasara fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi bi amrihi faqul lahum ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum fanajma'hum summa nabtahil natadarra' fid du'a fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin ila akhir. Faman hajjaka, maka barang siapa yang membantahmu, okay, jadalaka, mendebatmu, yakni wahai Nabi, minan nasara, dari orang-orang Nasrani. Jadi ayat 61 niki masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya niki menjelaskan bahwa Nabi Isa seperti halnya Nabi Adam dari sisi penciptaan. Malah Nabi Adam niki jauh lebih unik ya daripada penciptaan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa Allah ciptakan tanpa bapak, hanya ibu saja. Nah, Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ini isyarat bahwa Allah ingin sampaikan bahwa kenapa engkau jadikan Isa sebagai Tuhan lantaran tak punya bapak. Maka yang pantas sebenarnya engkau anggap Tuhan adalah Nabi Adam yang tidak punya bapak dan juga tidak punya ibu. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Paman hajaka, maka barang siapa yang membantahmu ya, atau mendebatmu, harap misal dari golongan Nasrani merotes ya, padahal Allah sudah jelaskan status Nabi Isa ya, bukan Tuhan. Fihi, di dalamnya, maksud di dalam perkara yang berkaitan dengan Nabi Isa ya. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi, dari setelah perkara yang sudah datang kepadamu, minal ilmi, daripada ilmu. Jadi kita sudah tahu, mengetahui Nabi Isa adalah utusan Allah ya. Tapi ternyata ya, masih ragu ya. Bi amrihi, dengan urusannya, artinya dengan perkara Nabi Isa. Faqul lahum, maka katakanlah wahai Muhammad, lahum, kepada mereka. Artinya seandainya orang-orang Nasrani masih saja tetap membantahmu, mendebatmu tentang perkara Nabi Isa, padahal engkau sudah jelaskan kepada mereka bahwa Nabi Isa itu adalah utusan, bukan Tuhan ya. Maka katakan kepada mereka, ini perintah dari Allah, ta'alau ya, mari, kemari ya, nad'u, kita panggil, abna'ana, anak-anak kita, wa abna'akum, anak-anak kalian, anak-anak kami,
wa abna'akum, anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kalian, wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kalian. Fanajma'u, maka kita kumpulkan mereka. Nah, ini ditantang. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, kalau memang mereka masih tetap tak percaya, masih saja mendebatmu, sekarang katakan kepada mereka, aneh kumpulan keluarga selepuan, senina anak selepuah, okay, tebreu bareng-bareng, jak tekembih barang ini, okay. Summa nabtahil, kemudian nabtahil, mubahalah, ya, kita mubahalah. Artinya mubahalah niki memanjat doa atau mendoakan supaya dilaknat. Siapa yang berdosa din telaknat, ya. Sandin tetu Isa Tuhan aneh meh saling doaan meh bisa gitu. Seandainya dia tentu berarti dampak doa itu kembali kepada mereka. Natadarra, kami merendahkan diri, fid du'ai, di dalam berdoa. Fanaj'al, maka kami jadikan laknatallahi, akan laknat Allah, alal kadzibina, atas orang-orang yang berdusta. Nah, ia izin mubahalah. Kalau memang mereka itu tetap mengakui, aneh, kita kumpul, kita saling doakan. Siapa yang benar selamat, siapa yang berdusta maka tentu akan mendapatkan laknat Allah. Nah, ini tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Bi annaqula, dengan bahwasanya kita berkata, kita berdoa, Allahumma il'anil kazibah, ya Allah laknatlah al-kaziba, akan orang-orang yang berdusta, fi sya'ni Isa, di dalam perkara Nabi Isa. Ayo isin doa mubahalah, ya Allah laknat orang-orang yang mendustakan yang berkaitan dengan urusan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa adalah utusan Allah, tapi ternyata mereka membawa kabar dusta. Nabi Isa adalah Tuhan. Wa qad da'a, dan sungguhnya Nabi mengajak sallallahu alaihi wasallam wafda Najrana, akan delegasi pendeta Najran, ya. Lizalika, untuk yang demikian itu, maksudnya untuk melakukan mubahalah. Jadi Nabi mengajak pendeta Najran, ya, untuk mengadakan mubahalah. Lamma hajjuhu, ya, manakala mereka mendebatnya, yakni mendebat Nabi, fihi, pada urusan Nabi Isa, atau pada perkara yang berkaitan dengan Nabi Isa. Nabi SAW menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah. Allah adalah zat yang maha mencipta, maka segala sesuatu yang bersumber dari Allah tentu benar adanya, karena Allah maha benar. Tapi ternyata orang-orang Nasrani ini mendebat Nabi, sehingga ditantang oleh Nabi, ya. Faqalu, setelah Nabi SAW mengajak mereka untuk mengadakan sumpah ataupun mubahalah, ya, maka mereka berkata, faqalu, ya, hatta nanzura, sehingga kami pertimbangkan, kami akan pertimbangkan, fi amrina, di dalam urusan kami,
summa na'tika, kemudian kami akan mendatangimu. Ya. Jarin dina beuni. Ya. Wahai Rasul, ndak manjulu, kami akan pertimbangkan dulu. Ya. Alamun tuah rapatkan ce kelompok, wah mantap. Lemak kejak lain. Kami akan mendatangimu, kata orang-orang Nasrani. Faqala, maka berkata zu ra'yihim, yakni orang yang cerdik di antara mereka. Jadi ada orang yang cerdik yang berada di golongan mereka berkata, apa kata orang-orang yang cerdik dari golongan mereka? Laqad araftum, sesungguhnya kalian mengetahui, nubuwatahu, akan kenabiannya. Jadi wah jelas-jelas Nabi Muhammad ini adalah nabi dan kalian tahu. Ya. Wa annahu, dan bahwasanya ia ma bahala, tidaklah mubahalah kaumun, ya, oleh satu kaum nabiyan akan nabinya, illa halaku, melainkan mereka pasti binasa. Ini dengan cerdik dari golongan orang-orang Nasrani. Seolah-olah orang cerdik ini berkata, orang Nasrani ketabah jak mele mubahalah kanca Nabi, dan Nabi Muhammad ini sudah kalian tahu bahwa beliau adalah Nabi. Ya. Dan kalau ada kaum yang mengadakan mubahalah kepada Nabi, pasti kaum itu akan binasa. Itu takutan si orang cerdik di antara atau di golongan mereka. Fawadi'u, maka mereka berpamitan. Ya. Ar-rajula, ya, akan laki-laki, wansarafu, dan mereka pergi. Artinya setelah bedait kanca orang-orang cerdik itu, golongan Nasrani yang ingin mubahalah dengan Nabi ini, mereka berpamitan dan pergi. Ya. Kemana mereka? Fa'atauhu, maka mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kharaja, dan sungguhnya Nabi keluar. Ya. Jadi pas orang-orang niki ingin mendatangi Nabi, saat nikah Nabi SAW keluar, wa ma'hu al-Hasan wal Husain, dan saat itu Nabi bersama Hasan dan Husain, cucu Nabi, ya, wa Fatimatu wa Aliyu, begitu juga Fatimah dan Ali. Ya. Wa qala lahum, dan berkata Nabi SAW lahum, kepada mereka, artinya kepada mereka, kepada Hasan, Husain, Fatimah, ya. Iza da'autu, apabila aku berdoa, fa aminu, ya, maka aminkanlah. Jadi wa qala lahum, dan berkata Nabi kepada mereka, maksudnya mereka orang-orang Nasrani, okay? Idza da'autu, apabila aku berdoa, fa aminu, maka aminkan. Fa abau, maka mereka menolak. Ternyata orang-orang Nasrani ini menolak, ya, tidak berani untuk mengaminkan, karena nanti tentu, maka binasa mereka. Ya. Ayyula'inu, bahwasanya melaknat. Ya. Ayyula'inu, bahwasanya saling melaknat. Ini ya buat paran soalim mana. Ya. Wah, ini dek biar Rasul saling melaknat. Wasalahuhu, dan mereka berdamai kepada Nabi. Ya. Jadi
mereka tidak berani mubahalah karena takut nanti akan binasa. Sehingga mereka salahuhu, mereka berdamai akan Nabi alal jizyati, atas membayar jizyah. Jadi seolah-olah mereka berkata, kalah ku aneh Nabi, menang masih deh. Ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kami akan bayar jizyah. Ibarat jizyah niki upeti atau pajak yang diberikan kepada pemerintahan muslim, sehingga dengan pajak ini mereka terikat dengan aturan dan dipelihara, diberikan rasa aman, kenyamanan oleh pemerintah Islam. Rawahu Abu Nuaimin, meriwayatkan akan dia oleh Imam Abu Nuaim. Wa an Ibni Abbas, dan riwayat dari Ibni Abbas qala, Nabi sallam, beliau berkata, lau kharaja, jikalau keluar, allazina yubahiluna, orang-orang yang melakukan mubahalah, la raja'u, pasti mereka kembali, la yajiduna malan, mereka tidak dapati harta, wala ahlan, dan juga tidak mendapati keluarga. Ini riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas mengisahkan bahwa mereka benar terjadi mubahalah. Kalau yang tadi riwayat Abu Nuaim tidak jadi mubahalah, mereka berdamai dengan Nabi, siap membayar jizyah. Riwayat Ibnu Abbas, mereka keluar mubahalah, ya, dan saat pulang mereka tidak mendapati harta benda, ya, dan juga keluarga tidak ada, ya. Waruya, dan diriwayatkan, lau kharaju lahtaraku, jikalau mereka keluar pasti mereka akan terbakar. Ini dampak terjadi mubahalah pada masa baginda Rasulullah SAW. Inna hadza ay al-madhkurah, ya, sesungguhnya ini, maksudnya ini al-madhkur yang telah dikisahkan, telah disebutkan, lahwal qasasu, adalah kisah atau al-khabaru, berita, al-haqqu, yang benar, allazi la syakka fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa ma min zaidah, dan tidak ada ilahin Tuhan illallah, melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, tidak ada Tuhan yang pantas mencipta, tidak ada Tuhan yang pantas menguasai, berkuasa, berkehendak, illallah, melainkan Allah SWT. Dulu ketika masa Nabi, ya, ada orang-orang jahiliyah yang menentang Nabi SAW karena Nabi mensiarkan satu Tuhan, ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya satu saja Tuhan, yakni Allah. Nah, sedangkan kepercayaan orang-orang jahiliyah itu bahwa mereka punya banyak Tuhan. Ada Tuhan Lata, Uzza, banyak sekali nama-nama Tuhannya, berhala-berhalanya. Lalu Nabi mensiarkan, menyampaikan satu Tuhan, ya, mengajak mereka menyembah satu Tuhan. Lalu orang-orang jahiliyah ini berkata, wahai Muhammad, engkau menawarkan kepada kami satu Tuhan, ya. Tuhan kita banyak saja tidak bisa menyelesaikan masalah, apalagi satu Tuhan. Loh, masalah Tuhan telur din bu selesai, apa lagi ni Tuhan mak sakit din baru je selesai masalah tu ni. Ya cara
berpikir orang-orang jahiliyah para anjak luik Tuhan an luik jak selesaian masalah ya. Sehingga dengan kecerdasan baginda Rasulullah beliau mengibaratkan apa kata beliau, beriam seandainya ibarat berdua bos tok begawean be solahan bos menu sekit atau luik lemun luik bos misal bos pertama nyuruh gawe ni, bos kedua nyuruh gawe ni nyuruh gawe ni lelah madun dek, oh lelah dun berembe lemun bos masa sekit nan andek terlelah lalu namun bos tersekit, namun bos tenua tu dah bega lelah menu kata baginda Rasulullah solahan sekit ibarat Tuhan tersekit selesai ndek terlelah lalu ia pun tertarik orang-orang jahiliyah ya. Jadi banyak cara Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya ya. Arak langan jalur nepiaran musibah ujian mau hidayah, ada lewat jalur belajar dia mencari dapat hidayah. Bahkan ada yang meskipun menjadi keluarga Nabi melihat langsung mukjizat Nabi ternyata tak dapat hidayah. Nah kita tidak bisa melihat mukjizat Nabi secara langsung, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi kita mau beriman kepada Nabi, maka iman kita ini luar biasa. Kalau sahabat beriman wajar karena bertemu dengan Nabi. Nah tiang pelunggu sami ndek terbedat kanca Nabi lalu kita beriman, maka kita ini disebut oleh baginda Rasulullah dengan saudara Nabi. Tak anggap saudara. Lemun sahabat orang yang hidup dengan semasa Nabi. Nah kita bukan sahabat tapi saudara Nabi, disebut sebagai saudaraku kata baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa innallaha lahul aziz, sesungguhnya Allah SWT benar-benar maha perkasa fi mulkihi, di dalam kerajaannya, al-hakimu, yang maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam tindakannya ya. Jadi segala sesuatu yang Allah tetapkan terjadi kepada manusia tentu atas dasar kebijaksanaan. Allah maha bijak ya. Cuman lagi-lagi manusia niki memiliki sifat berkeluh kesah. Allah menguji hambanya dengan sakit, dengan musibah. Apa hikmahnya? Dengan sebab sakit itu hamba ini menjadi ingat Allah. Saat dia sehat, dia ingat Allah. Berarti ada hikmah sakit itu ya. Jadi Allah memaksa menggiring hamba niki untuk bisa memuji Allah, digiring dengan ujian, digiring dengan cambuk ujian ya. Terpaksa tebing ujian, tebing sakit, pun kembali kepada Allah. Nah makin tiang pelunggu sami tidak terbaik sampai tanteh tebing ujian, pun kembali kepada Allah ya. Alhamdulillah saat niki kita sehat, maka manfaatkan sehat ini untuk dekat dengan Allah, tetap zikir kepada Allah. Sebab sengke dengan sehat tetap milih zikir ya. Biasa namun sakit pun ingat Allah ya. Dalam Al-Quran tersebut wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ini Allah yang tegaskan, sekedik dengan pandai bersyukur dari hambaku ya. Fa in tawallau, maka jikalau mereka berpaling, a'radu ya. Maksud berpaling niki tidak mengikuti, tidak mengakui anil imani, daripada iman, tidak mengimani Allah, tidak mengimani apa yang disampaikan Rasul, tidak mengimani tentang kedudukan Nabi Isa ya. Berarti mereka berpaling
Ya. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, bil mufsidina, terhadap orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah, ini kerusakan ini. Berita tentang Nabi Isa sudah jelas bahwa beliau adalah utusan Allah, dirubah berita itu menjadi kedustaan. Maka Allah SWT maha mengetahui siapa yang merubah, siapa yang salah, siapa yang dusta, siapa yang melakukan kerusakan. Allah mengetahui. Di dunia lolos, di dunia aman, tapi akhirat, karena akhirat itu adalah tempat pembalasan. Kalau di dunia bukan tempat pembalasan, ya. Di dunia ini adalah tempat ujian, ya. Seandainya pun ada balasan di dunia, itu hanya DP saja. Okay. Misalkan ada orang yang rajin beribadah, lalu diberi nikmat oleh Allah berupa harta benda, kekayaan, kebahagiaan. Nah, nilainya itu terbalas nilai dunia, lagu nilainya lah singkat sekedi, ya. Makin senang, ibu dia batas senang, dia mungkin senang selama-lama sampai mentua, pasti lemak sedih. Terus ketika kita makan nikmat rasanya, alamun wah sampai jok tenggorokan masuk ke perut, engkah nikmat wah makanan ini. Besok malik telapah. Beda kalau di surga, di akhirat, kenikmatan itu terus abadal abad, tak putus-putus, selalu nikmat, ya. Nah, maka tempat pembalasan yang hakiki itu hanyalah di akhirat, ya. Nah, sedangkan di dunia seandainya pun terbalas berupa kebaikan, kenikmatan, supaya kita merenung, ini doang dunia terbalas teman, apa lagi lema elek akhirat. Dunia doang lah kemaik meres, apa lagi lema habisnya ke dengan saya mikir barat. Nah, sebaliknya juga ketika ada orang melakukan kesalahan, di dunia pun juga Allah berikan azab, berikan siksa, tapi nilainya sedikit. Sehingga perlu kita merenung juga lah, nih ruan azab nih dunia doang, mana apa lagi lema akhirat. Untuk melewati akhirat itu 50 terminal jak terlewati, ya. Makin terlalu umroh bele transit Malaysia, paling tengah teh 5 jam 4 jam lah, no doang lelah tercongok gitu. Setelah nikah naik pesawat nyampe Jeddah, setelah nyampe Jeddah naik bis 5 jam menuju Madinah. Lah nyampe kota Madinah kelelahan, padahal waktu kurang lebih sejelo semalam, anggaplah 10 jam deman transit segala macam, sejelo semalam besila nyampe di Drike, 24 jam nyampe. Nah, perjalanan jok akhirat dan apa barat nikah, bila kita transit di 50 titik pemberhentian, berempat kelelah, dan satu titik pemberhentian butuh waktu sekitar 1000 tahun, ya. Bukali 50 titik, berarti 50.000 tahun. Nah, satu hari ukuran akhirat sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Anggap misal transit di titik pemberhentian pertama 1000 tahun. Nah, sejelo langan 1000 tahun ini ibarat tele dunia 1000 tahun. Lah, ditebus itu niki nggih beruan ganjaran betapa luar biasa perjalanan akhirat. Nah, lemun perjalanan dunia lah gopoh tu persiapan dokumen, atau lalu umroh nih, atau begawian jok negara luar nih, apa persyaratan? Paspor, diarak KTP, miak KTP, diarak kakak, jelap tepiak kakak, kurang kepeng, PT te kepeng, adet selamat di perjalanan, adet aman di Drika.
Nah, makin perjalanan jauh ke akhirat, selo-selo. Iya tak susah. Iya pun ahli hikmah Ibnu Athaillah mengatakan, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka ala ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Kesungguhanmu terhadap perkara sak sampun terjamin, tapi perkara sak sampun terjamin urusan dunia layu tak bersungguh-sungguh, sedangkan lalit teledor ndet mele rungu perkara sandeman arak jaminan, tapi niki perkara akhirat. Ini menunjukkan bahwa tanda kebutaan di dalam hati. Namun dunia sibuk terus urus padahal wa terjamin. Mbe buktiin dunia niki wa terjamin. Coba be sila nggih. Arak warung kopi unin buka 24 jam lagu enggak barang, enggak dininik sugih. Nggih. Arak warung jarang buka, toko ndin berdua lagu lah sugih Mas. Nggih. Arak dengan angkat beban beton jari buruh panas-panasan pira lalu mau sejeluh. Ini arak dengan begawian ele kantor berasi congok-congok lah lu imam kepen. Maka lemon tecek dilihat dari waktu lama bekerja itu menjadi syarat sogeh, tentu penjual warung kopi 24 jam ya paling sogeh. Kalau dilihat dari jabatan ya paling sogeh, tentu presiden ya paling sogeh lagu. Dia cerita di dunia niki yang paling kaya adalah presiden, pengusaha doang rata-rata. Di Indonesia niki rata-rata yang paling kaya niki adalah pengusaha. Saudi Arabia sogeh negara niki arak sekek hasil tambang, yakni gas atau minyak bumi. Ditambah dengan napiaran dengan sak haji umroh. Tapi rata-rata negara Arab memiliki satu tambang minyak bumi lah kesogeh baun biaya masyarakat warga. Nah, Indonesia selepuan tambang lengkap, tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, lepu lagu di sini sogeh. Ada apa ini? Ayolah pemimpin-pemimpin kita dengan sak tahu-tahu iya wasugi, sehingga rata-rata nomor sekik sampai nomor seterus rata-rata pengusaha-pengusaha. Inilah gambaran kehidupan elek bawang dunia, dan Allah Maha mengetahui sak tetu solah tebalas solah, sak tetu dusta melanggar aturan Allah maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayujazihim, maka Allah akan membalas mereka. Wa fihi, dan di dalamnya wad'u zahiri, penempatan isim zahir maudhi'al mudmari, di tempatnya isim domir. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab. Siapa yang dimaksud ahli kitab? Al-Yahudu wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Kembali tersebut Yahudi Nasrani ahli kitab karena mereka adalah orang-orang atau kelompok yang diberi kitab suci. Kitab suci kalau Yahudi yakni Taurat, kalau Nasrani Injil. Tetapi status kitab suci yang Allah berikan kepada Nasrani dan Yahudi ini, yakni Taurat atau Injil ini, sudah terjadi perubahan, isi sudah berubah, dan tak bisa diamalkan isinya karena sudah disalin, diganti, disempurnakan dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah kitab suci yang rahmatan lil alamin, untuk sekalian manusia. Sedangkan Taurat Injil khusus kepada Yahudi dan Nasrani.
ta'alau kemarilah ya, ila kalimatin sawain, kepada kalimat yang sama. Masdarun bimakna mustawin ya, sawa ini adalah masdar dengan makna mustawin, sama. Amriha, urusannya sama. Bainana, antara kita, wa bainakum, antara dan antara kalian. Hiya, yaitu alla na'budu illallah, bahasanya tidak yang kami sembah melainkan Allah. Jadi ini dalil niki bahwa wahai orang-orang Nasrani, Yahudi, apa seara elek Taurat, apa seara elek Injil atau elek dalam Quran atau kitab-kitab suci yang turun dari Allah, wahyu dari Allah, ipada apa tu pada alla na'budu illallah, bahwa tidak kami menyembah melainkan Allah. Ayo tak inti ni. Lagu kini saya berubah ni kira perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidaklah kami menyekutukan terhadapnya syai'a, akan sesuatu apapun ya. Kami sami'na wa ata'na, kami menyembah hanya kepada Allah ya. Ayo isi nanti intinya dalam kitab-kitab wahyu. Beda kitab samawi, beda kitab ardi ya. Kalau kitab samawi ya, Taurat, Injil, Al-Quran. Ada kitab ardi, kitab buatan manusia. Seperti agama selain Yahudi Nasrani ini, ya. Seperti Buddha, Konghucu, ya. Hindu. Nah, Hindu itu diambil dari nama tempat Al-Hind, ya. Hind. Tapi kenan Hind India. Lamun bahasa Camplong Gosami India ni, okay. Lagu dengan Arab ndek kena India Hind, okay. Sehingga disebut dengan agama Hindu. Hindu niki India karena agama niki berasal dari India ya. Dan kalau Camplong Gosami buka okay, artikel atau berita-berita seputar negara India niki, sampai makin zaman sudah berkembang masih tetap mengikuti tradisi kebiasaan lain-lain ya. Mendewakan, menghormati binatang-binatang yang dianggap berkah, yang dianggap dewa, sampai mohon maaf godek menitikan ya behange puntik dia rugi di sini. Kemudian itu ia sembah ia dewa, ia benarak dewa Hanuman, bilu gajah Hanuman gitu, atau godek lah, godek jaga gitu. Terus Arab masih mendewakan sempi. Tahun pir jaga cerita lah ya. Umat Islam searah oleh India niki pas bulan Idul Adha kan disuruh korban gorok sempi lah, lu merotes agama niki, merotes yo angkat sembelih dewa peyu sak nyembelih nu ya tersembelih nggih, dibanting umat Islam saat niki nggih. Sampai penek sempi ayo inem. Arab pabrik memproduksi air kencing sempi jeriwah tu lah. Saya milih berkah begodon elek kotoran sempi nggih. Sampai Arab masih menghormati tikus nggih, dewa tikus lah, macam marah ya. Tentu secara akal sehat pun menolak nggih. Niki bukan agama arti, agama yang berasal dari budaya atau dari manusia nggih. Wala yattakhidha, dan tidaklah mengambil atau menjadikan ba'duna oleh sebagian kita ba'don akan sebagian yang lain arbaban Tuhan. Jadi ya intinya dalam kitab suci ya, yang Allah turunkan bahwa yang kita sembah hanyalah Allah, tidak ada sekutu
kepadanya, dan tidak menjadikan oleh sebagian kami akan sebagian yang lain arbaban Tuhan min dunillahi, daripada selain Allah. Allah di arah Tuhan ni, di arah dewa ni, Allah tunggal. Kama ittakhaztum, sebagaimana kalian menjadikan al-ahbara, pendeta, warruhban, dan pastur. Fa in tawallu, maka jikalau kalian berpaling, ai a'radu, anit tauhid, daripada tauhid, seandainya berpaling daripada tauhid, faqulu, maka katakanlah antum, kalian, lahum, kepada mereka, seandainya tertawari untuk berpaling daripada tauhid, tanya misal tupak sini, ada yang berpindah kepada agama Islam, pindah misal, ada yang jadi murtad, faqulu, maka katakanlah lahum, kepada mereka, ishadu, saksikanlah oleh kalian, bi anna muslimun, sungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. Kan ya sekarang terdengar lamun khatib naik mimbar, ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ndak baik mati melainkan napiara muslim. Apapun isi jak terbayar, apakah jak temati, ada yang baik akhir hayat tetap membawa gelar, label, merek muslim. Tapi kena muslim dari kata aslama, pasrah. Orang yang memilih menjadi beriman, maka dia harus memasrahkan dirinya, menyerahkan jiwanya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayaran muslim, pasrah. Nabi soni terperintah, siap. Allah perintahkan solat, siap. Allah perintahkan zakat, sedekah, segala macam, siap. Sami'na wa ta'na. Dan orang-orang dulu tidak pernah bertanya apa hikmah sembahyang, apa kena pat saat suruh-suruh puasa, dia tekembe, tidak ada bertanya, amunah suruh nggih siap. Sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menggali parit, perang Khandaq, kurang lebih panjangnya 8 kilo, terus kedalaman 3 meter, lebar 5 meter, selesai dalam waktu seminggu. Terus saat nikah makanan kurma doang. Tapi para sahabat tidak pernah bertanya, ini enggak bau begali ini ya Rasul. Ketika diperintah begali, ternyata selesai. Padahal kondisi tanah hele Arab bebetuah, kering kerontang, bendera alat. Sekadar sekop kanca tambah doang lain dia arah nabi arah bego. Tapi mereka luar biasa keyakinan para sahabat niki sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishadu bi anna muslimun muwahhidun, niki saksikanlah sungguhnya kami orang-orang muslim muwahhidun, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lemak sambung. Wa nazala lamma qala al yahudu Ibrahim ila akhirih.